Baik, selamat pagi. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang teknik penyulingan minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak essential oil dari material bahan tumbuhan, bisa dari bahan rempah, daun, bunga, dan bermacam lainnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan kelimpahan bahan baku tanaman yang mempunyai banyak kandungan minyak atsiri. Bisa kita sebutkan mulai dari pala, jahe, daun cengkeh, bunga mawar, bunga melati, terus yang lainnya seperti garu, pohon garu, yang diolah adalah batang pohon garunya. Kemudian ada lagi dari daun kemangi, serta bermacam lainnya yang bisa Anda temukan di banyak literatur. Berkaitan dengan teknik penyulingan. Teknik penyulingan adalah sebuah metode untuk menguapkan kandungan minyak atsiri yang bisa dikeluarkan dengan metode penguapan. Anda lihat di depan ini adalah sebuah contoh dari mesin penyulingan. Mesin penyulingan adalah mesin yang biasa digunakan untuk menyuling. Salah satunya adalah untuk menyuling minyak atsiri. Mengenai metode penyulingan, kita mengenal ada dua macam metode penyulingan, yakni metode penyulingan langsung dan yang kedua adalah metode penyulingan tidak langsung. Untuk metode penyulingan langsung, bahan baku material tanaman yang akan kita suling untuk diambil minyak atsirinya itu direbus langsung atau dijadikan satu dengan air, atau bisa kita sebut penyulingan langsung adalah metode penyulingan secara hidro atau secara air. Jadi bahan baku tanaman itu dimasukkan ke dalam kettle. Ini adalah salah satu contoh kettle, boiler atau tungku masak. Jadi bahan baku langsung dimasukkan ke dalam kettle ini, kemudian direbus. Minyak atsiri adalah minyak dengan penguapan ada yang di bawah suhu titik didih dari air, di mana titik didih dari air adalah 100 derajat Celcius. Misal contoh untuk penyulingan minyak jahe yang kebetulan sudah sering kita lakukan. Minyak jahe itu mempunyai titik didih antara 90 derajat. Jadi bila kita melakukan penyulingan langsung, material bahan dari jahe itu kita giling terlebih dahulu sampai lembut, kemudian kita masukkan ke dalam kettle ini, kemudian kita suling. Jadi karena titik didih dari jahe itu di bawah suhu dari titik didih air, maka minyak atsiri dari jahe itu akan menguap terlebih dahulu. Itu mengenai
metode penyulingan secara langsung. Jadi bahan jadi satu di dalam kettle kemudian direbus. Kemudian kemudian yang kedua yaitu teknik penyulingan secara tidak langsung. Itu ada dua metode. Yang pertama metode kukus. Metode kukus itu bahan jadi satu di dalam kettle. Cuma bahan yang disuling tidak tercampur dengan air. Jadi dipisah. Jadi di dalam kettle ini nanti ada sekat penyaring. Sebagai contoh, kita bisa ambil seperti ini. Sekat ini diletakkan di tengah dari kettle. Jadi airnya ada di bawah, materialnya ada di atas saringan ini. Itu metode penyulingan secara kukus. Kemudian ada lagi metode penyulingan secara tidak langsung dengan memanfaatkan uapnya saja. Uap dari kettle ini dialirkan ke material bahan yang diletakkan secara terpisah. Kita bisa lihat contoh keluaran dari sebuah kettle seperti itu. Ini adalah contoh keluaran uap dari sebuah kettle. Bila kita ingin menerapkan sebuah metode penyulingan secara tidak langsung dengan hanya memanfaatkan uapnya saja atau steam, kettle ini kita letakkan terpisah dengan material bahan. Jadi fungsi dari kettle hanya untuk penghasil uap. Kemudian uap yang dihasilkan dari kettle ini disalurkan ke material bahan yang akan disuling, yang diletakkan terpisah. Baru kemudian dari material bahan itu dialirkan ke kondenser. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metode penyulingan secara tidak langsung itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu metode kukus, kemudian metode uap, steamnya. Jadi kalau metode kukus, material tetap berada dalam satu kettle, sedangkan kalau metode uap itu material bahan tidak menjadi satu dengan kettle, jadi terpisah, hanya dimanfaatkan uapnya saja. Sebagaimana contoh berikut, ini adalah uapnya. Itu mengenai teknik-teknik penyulingan yang selama ini dikenal dan mungkin sudah banyak kita temukan di banyak literatur mengenai metode penyulingan. Kemudian mengenai kondenser. Fungsi dari kondenser. Jadi menyuling itu kan menghasilkan uap. Nah, bagaimana caranya agar uap itu bisa menjadi cair? Maka setelah menjadi uap, untuk mencairkannya kita butuh sebuah pendingin. Jadi bisa dikatakan kondenser adalah sebuah sistem pendinginan. Untuk teknik pendinginannya kita bisa contohkan di sini. Kita menggunakan pipa spiral yang kita rendam di dalam air. Air ini kita alirkan. Jadi untuk contoh, ini adalah sebuah tabung kondenser. Tabung kondenser ini kita menggunakan metode pendinginannya menggunakan air. Airnya kita ambil, ini adalah input airnya. Kemudian ini adalah keluaran air. Jadi air tetap mengalir. Suhu di dalam tabung kondenser ini kita pertahankan di angka antara 30 derajat.
bisa dilihat, ini adalah termometer yang kita gunakan untuk mengontrol suhu dalam tabung. Kemudian ini bisa kita lihat air atau uap yang sudah menjadi cair dan kita tampung. Jadi seperti itu mengenai teknik pendinginan atau kondenser. Mengenai pipa yang digunakan untuk proses pendinginan, semakin panjang pipa itu semakin baik. Cuma jangan terlalu panjang. Di sini kita contohkan menggunakan pipa dengan panjang 12 meter, bisa 24 meter. Ya mungkin lebih panjang lebih baik, cuma jangan terlalu panjang. Ya bisa antara 12 meter, 24 meter, atau mungkin sampai 30 meter. Karena untuk misalnya kita menginginkan menggunakan metode pendinginan dengan pipa spiral ini, satu panjang pipa ini kan kurang lebih 6 meter. Jadi bisa kita kalikan. Kebetulan di sini kita menggunakan panjang pipa 12 meter. Itu mengenai kondenser atau pendinginan. Pendinginan ini kita manfaatkan untuk mencairkan uap yang sudah dihasilkan di dalam ketel ini. Kebetulan kita sedang menyuling minyak pala di sini. Jadi ini adalah output dari ketel yang sudah sempat kita lihat tadi keluarannya. Kita alirkan, kemudian kita masukkan ke pipa pendinginan. Ini adalah pipa pendinginan. Jadi ini adalah output masuk ke pipa penyalur, kemudian dialirkan ke pipa pendinginan. Bisa kita lihat keluaran dari ketel ini. Kebetulan di sini kita menggunakan banyak keran pengontrol. Ini adalah uap yang keluar dari ketel, yang kan kemudian masuk ke dalam kondenser, tabung kondenser. Jadi seperti itu, bisa dimengerti bahwa maksud dari pendinginan adalah untuk mencairkan. Kemudian mengenai hal yang berkaitan dengan ketelnya itu sendiri atau tungku pemasakan. Di sini kita mencontohkan sebuah cara bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah minyak atsiri. Kita perlu menggunakan metode atau teknik penyulingan yang terkontrol. Bisa Anda lihat di sini, ini adalah sebuah termometer. Termometer ini kita fungsikan sebagai alat pengendali. Yang kita kendalikan adalah suhu dalam ketel ini. Kemudian di atas sini ada manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan. Nah, tekanan yang kita ukur adalah tekanan uap dalam ketel ini. Manfaatnya jika kita menggunakan dua alat pengontrol ini adalah kita bisa memaksimalkan hasil dan kualitas dari minyak atsiri yang kita suling.
pengalaman yang sudah kita coba praktekkan, penyulingan dengan pengontrolan suhu dan tekanan ini menghasilkan kualitas minyak atsiri yang maksimal. Suhu dan tekanan ini berbanding lurus. Jadi kalau misalnya tekanan uapnya itu naik, suhu akan juga naik. Tekanan satuannya adalah bar. Kita bisa dapatkan angka dari tekanan itu bisa dari ukuran 1 bar, 2 bar, 3 bar, sampai 4 bar. Tekanan uap yang di atas ini sama dengan tekanan uap yang di dalam air. Jadi misalnya di sini kita lihat kita menggunakan pressure tekanan 2,5 bar. Air dalam tungku pemasakan ini juga memiliki tekanan 2,5 bar. Sedangkan suhu, ya suhu adalah temperatur yang ada dalam kettle ini. Jadi dalam kettle ini kita lihat terukur suhu antara 140 derajat. Penggunaan alat pengontrol berupa termometer dan manometer ini sangat memberi manfaat yang sangat baik. Yang pertama, kita bisa mengendalikan, kita bisa memaksimalkan tujuan untuk menghasilkan produk kualitas tinggi dari minyak atsiri itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menstabilkan suhu dengan cara ada di sini. Ini adalah pipa. Ini adalah sebuah keran. Ini keran ini kita gunakan untuk mengontrol keluaran dari kettle ini. Kita bisa atur mulai dari kecil sampai besar. Fungsinya kita ingin pertahankan suhu dalam kettle ini. Kita misalnya kepingin suhu 150 derajat atau dengan tekanan 2,5 bar. Kita bisa mainkan lewat keran ini. Ini bisa kita atur dari bukaan kecil sampai bukaan besar. Cuma untuk efektivitas, karena uap itu bertekanan, sekecil apapun keran ini kita buka, dia akan menekan. Bedanya kalau laju pembukaan keran ini terlalu lebar, tekanan dalam kettle ini jika lajunya terlalu akan turun. Jadi bila kita ingin menstabilkan, kita buka pada bukaan keran yang tidak terlalu besar. Ini mengenai fungsi alat-alat yang kita pasangkan pada kettle. Kemudian mengenai pengapian, di sini kita bisa contohkan kita menggunakan pengapian dari api gas. Mengenai biaya dan segala macam, kita bisa mengkalkulasi jika kita ingin menyuling, kita perlu mengukur dulu dari kebutuhan bahan baku, kemudian dari hasil dari minyak yang akan didapat dari penyulingan ini. Mesin suling ini yang kebetulan kita produksi bisa untuk menyuling mulai dari jahe, rimpang-rimpang ya. Jahe, temulawak dan segala macam, pokoknya yang rimpang-rimpang yang ada di Indonesia, yang ada kandungan minyak atsirinya utamanya. Jahe, kencur, temulawak. Kemudian bisa juga untuk menyuling gaharu, menyuling pala, cengkeh. Kemudian bisa diaplikasikan juga untuk menyuling bunga-bungaan yang ada kandungan minyak atsirinya, seperti bunga mawar, bunga melati. Semua bahan ini mempunyai metode penyulingan yang berbeda-beda.
Jadi ada yang harus dengan tekanan kecil, harus ada dengan tekanan besar. Metodenya pun yang seperti yang saya sebutkan pada awal. Jadi kita bisa menggunakan metode penyulingan langsung atau dengan air, atau istilahnya dalam bahasa Inggris adalah hydrodistillation. Kemudian yang kedua dengan metode penyulingan secara tidak langsung, bisa dengan metode pupus atau dengan metode uap. Semua bahan itu mempunyai teknik dan cara penyulingan masing-masing. Sebagai misal, yang kebetulan kita memproduksi minyak jahe. Untuk minyak jahe, kita menggunakan tekanan yang tidak terlalu besar. Suhu antara 100 derajat. Itu untuk metode penyulingan dengan jahe. Kemudian yang sudah kita cobakan juga untuk metode penyulingan minyak gaharu. Minyak gaharu ternyata membutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk mengeluarkan minyaknya itu. Yang sudah kita coba, minyak gaharu itu kita butuh tekanan antara 2,5 bar sampai 3 bar. Ya, dengan suhu jelas naik antara 140 derajat. Sedangkan kalau jahe itu tekanan antara 0,5 sampai 0,6 bar itu sudah cukup dengan suhu antara 100 derajat. Kualitas minyak. Kualitas minyak itu ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya ya metode penyulingan. Makanya kan fungsi dari temperatur ini sama manometer ini adalah untuk mengontrol dari tekanan serta temperatur yang ada dalam kettle. Yang efeknya atau fungsinya adalah untuk menjaga dari kualitas minyak yang dihasilkan. Semakin tinggi semakin tinggi suhu dan tekanan yang digunakan, kualitas minyak yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Contohnya untuk jahe. Jahe itu jika menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi, kualitas minyak jahenya malah akan menurun. Yang pertama, dari bau. Dari bau lebih kurang segar, agak sedikit berkurang harumnya. Kemudian dari warna jadi lebih gelap. Beda kalau misalnya kita menggunakan tekanan dan suhu yang sedang, dari 100 derajat sampai 110 dengan tekanan antara 0,5 sampai 0,6 bar. Minyak jahe yang kita hasilkan warnanya bagus, dengan aroma yang wangi dan bagus, seperti itu. Cuma itu tidak bisa diterapkan untuk bahan yang lain juga, seperti gaharu contohnya yang sudah kita coba sulingkan. Gaharu ternyata membutuhkan tekanan yang tinggi, dan minyak yang dihasilkan pun tetap wangi. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa metode penyulingan untuk bermacam bahan yang mengandung minyak sirih itu tidaklah sama, beda-beda. Contohnya nilam, cengkeh, gaharu, jahe, itu pasti kita perlu menemukan metode terbaiknya. Lalu bagaimana agar kita bisa menemukan metode terbaiknya? Yang jelas kita membutuhkan alat penyulingan yang bagus, yang bisa kita kontrol, bisa kita atur dari suhunya, dari tekanannya. Dengan banyak percobaan sendiri, kita akan menemukan sebuah cara terbaik. Makanya kan alat penyulingan itu, jika kita ingin menyuling jadi seorang penyuling minyak, kita harus niatkan untuk mendapatkan kualitas alat yang bagus. Lalu seperti apa alat penyulingan yang berkualitas itu? Yang pertama dari bahan material yang digunakan. Saya sarankan dari awal, jika kita ingin memiliki sebuah alat penyulingan untuk produk industri, artinya bukan skala laborat ya. Kalau skala laborat kita
cukup menggunakan bahan-bahan dari alat-alat berat yang dari gelas kaca. Tapi jika kita ingin usaha, kita kan butuh alat penyaringan yang besar, bukan alat penyaringan dengan kapasitas kecil. Dimulai dari pemilihan bahan. Bahan yang bagus untuk alat penyulingan itu lebih baik dari stainless dengan grade 304 dan 316, bukan 202. 304 dan 316 adalah grade stainless yang dia memiliki kadar dan ketahanan terhadap karat yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan grade stainless 304 dan 316 itu ternyata setelah kita cobakan tidak mempengaruhi kualitas minyak atsiri. Anda lihat di sini. Ini adalah kettle. Kettle ini buat memasak bahan material dengan tekanan tinggi. Bisa lihat, ini adalah uap yang dihasilkan. Ini adalah uap bertekanan tinggi. Otomatis kalau kita memasak dengan bahan berkualitas, dengan bahan atau media pemasakan yang berkualitas, yang pasti yang sudah kita cobakan dan sudah banyak yang membuktikan grade yang bagus untuk stainless adalah antara 304 dan 316, bukan besi. Besi ternyata jika digunakan sebagai bahan untuk alat penyulingan untuk menyuling, itu berpengaruh terhadap kualitas dari minyak atsiri. Anda tentu tahu bahwa kualitas minyak atsiri itu akan sangat menentukan harga. Jadi semakin berkualitas minyak atsiri Anda, harga yang akan Anda dapat pun semakin tinggi. Jadi kita nggak usah ngomong harga tinggi jika ternyata minyak atsiri yang kita dapatkan dari penyulingan itu minyak atsiri yang berkualitas rendah. Makanya kan dari awal untuk sebuah alat penyulingan, gunakanlah atau niatkanlah membangun sebuah alat penyulingan dengan bahan material yang berkualitas baik. Karena dengan sekali kita membuat alat yang berkualitas, penggunaannya pun bisa kita maksimalkan. Stainless dengan grade 304 dan ketebalan yang agak tinggi. Di sini saya menggunakan ketebalan antara 2 mili sampai 5 mili. Ketahanan alatnya bisa sampai bertahun-tahun dan kualitas minyak yang dihasilkan pun akan maksimal. Itu kelebihannya. Itu mengenai bahan yang digunakan, dan kebetulan saya juga kita menggunakan bahan alat untuk penyulingan berbahan stainless grade 304 kebetulan yang di sini. Anda lihat, kondenser sedang bekerja untuk mendinginkan uap yang keluar dari kettle. Uap sudah mencair. Ini adalah penampakan atau contoh alat penyulingan di tempat kami, Uga Media. Untuk kettle ini bisa kita kembangkan dari 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo,
bahan, bahkan sampai 250 kilo, tergantung kebutuhan Anda. Anda bisa lihat. Metode alat penyulingan atau sebuah bangunan alat penyulingan yang simpel yang bisa diletakkan di dalam, bahkan dalam gedung, dalam rumah. Jadi Anda bisa berpikir untuk menyuling dari rumah. Dan ini sudah kita bangunkan. Contoh alat penyulingan yang jika Anda mungkin punya tempat yang enggak terlalu luas, alat ini bisa tetap dimanfaatkan. Bisa dari rumah, bisa di belakang rumah, atau bahkan di dapur, sesuai tempat yang tersedia. Kita bisa bangunkan skala minimalis dengan hasil yang maksimal. Membangun sebuah alat penyulingan itu tidak asal jadi. Dan sebagai seorang penyuling pun, kita dituntut untuk tidak asal suling. Akan sangat sia-sia jika kita membangun sebuah alat penyulingan yang asal jadi. Begitu nanti minyaknya keluar, ternyata kualitas minyaknya rendah. Karena apa? Karena dalam metode penyulingan tidak menggunakan cara-cara atau tidak menggunakan teknik yang terbaik. Kita di sini menawarkan sebuah alat penyulingan dengan dimulai dari pengontrol tekanan, suhu, pengontrol laju uap, di mana itu nantinya harapannya bisa menghasilkan minyak dengan kualitas yang baik. Di Indonesia, saya berharap ke depannya minyak-minyak atsiri yang dihasilkan oleh para penyuling di Indonesia ini adalah minyak atsiri dengan kualitas yang terbaik. Makanya dari awal membangun sebuah alat penyulingan, kita perlu menggunakan metode teknologi yang terbaik. Dimulai dari pemilihan bahan, kemudian fungsi-fungsi yang ada di alat itu, salah satunya adalah pengontrol. Mulai dari pengontrol suhu, pengontrol tekanan, pengontrol laju. Laju itu laju uap. Jadi dengan kita kontrol laju uap di sini, tekanan serta suhu dalam ketel bisa kita stabilkan. Kita bisa kembangkan dan kita siap untuk mengerjakan jika ingin dikembangkan, jika alat ini ingin dikembangkan untuk kapasitas yang lebih besar. 250 kilo contohnya untuk bahan, kita siap mengembangkannya. Kembali sesuai dengan penjelasan awal kita mengenai teknik penyulingan, saya berharap untuk mudah dipahami, karena sebenarnya teknik penyulingan itu tidaklah terlalu rumit, tapi tetap kita butuh pembiasaan dan kita butuh belajar mengenai cara dan tekniknya. Semua punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang utama, jika kita ingin menjadi seorang penyuling, kita perlu niatkan untuk membangun sebuah alat penyulingan yang berkualitas tinggi. Harapan minyak atsiri yang kita hasilkan dari penyulingan ini pun adalah minyak atsiri dengan kualitas terbaik, harga tinggi,
tergantung dari kualitas minyak. Itu yang berlaku di pasaran. Jadi misalnya Anda punya minyak, contohnya minyak cengkeh dengan kualitas tertinggi, harga yang akan dapat pun akan baik di pasaran. Harga tergantung kualitas. Itu yang berlaku di pasar minyak sirih. Ini adalah penampung yang kita gunakan, separator, yang nanti kita pisahkan, kita tampung dalam wadah, dan kita pisah dengan separator gelas atau separator tunnel dari gelas. Bisa dimengerti dan dipahami. Baik, terima kasih dari kami. Jika ingin berkonsultasi tentang alat penyulingan, jangan segan untuk menghubungi kami di nomor telepon yang sudah kami berikan di YouTube ataupun di website kami. Yang terbaik untuk alat penyulingan minyak sirih Indonesia. Itu tujuan kami. Terima kasih. Selamat pagi.